Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Dimanapun para pendengar melihat video ini. Yang pertama, sebelum saya mulai, untuk pembahasan balance scorecard Pertamina Indonesia ini, saya ucapkan terima kasih Pak Tiga atas pengajarannya di mata kuliah akuntansi ini. Kami dari kelompok satu mohon izin ingin membahas tentang balance scorecard Pertamina Indonesia. Nah, untuk anggota kelompok kami itu sendiri itu ada yang pertama ada Bernardus Evandito Yudhistira, yang kedua Muhammad Ramadan Putra Riyadi, saya sendiri, yang ketiga ada Mutiara Putri Ananda, yang keempat Muhammad Jasnan Al-Kausar, dan yang terakhir ada Raffi Raditya Kurniadi. Ya, sebelum kita bahas dari balance scorecard Pertamina Indonesia ini, kita akan bahas dulu tentang company profile-nya. Oke, jadi PT Pertamina Persero itu sebuah badan usaha milik negara Indonesia yang terutama bergerak di bidang minyak dan gas. Dan bisnis utamanya ini, dalam menjalankan bisnis utama ini, Pertamina memiliki 6 subholding yang masing-masing bergerak di bidang hulu, kilang, dan petrokimia, komersial dan perdagangan, gas, listrik, dan energi terbarukan, dan juga pengapian. Selain itu, melalui anak-anak usahanya yang lain, perusahaan ini juga berbisnis di bidang asuransi, pelayanan kesehatan, penerbangan, dan pengembangan properti. Untuk visi, misi, dan tujuan dari Pertamina itu sendiri, untuk visinya, menjadi perusahaan energi nasional kelas dunia, misinya menjalankan usaha minyak, gas, serta energi baru dan terbarukan secara terintegrasi, dan berdasarkan prinsip-prinsip komersial yang kuat. Tujuan dari PT Pertamina ini yaitu menjadi perusahaan global energi terdepan dengan nilai pasar sebesar 100 billion dolar. Oke, untuk selanjutnya ada strategi map. Di sini akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan membahas mengenai strategi MAP PT Pertamina. Di perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, ketiga strategi yaitu kompetensi inti pekerja, peningkatan kepuasan pekerja dan budaya, dan sistem informasi perusahaan. Selanjutnya, di perspektif proses bisnis internal, PT Pertamina mengusung beberapa strategi, seperti ada pemeliharaan gedung stasiun gas dan fasilitasnya, mengefisiensi pengelolaan gas bumi, dan pengendalian pasokan gas bumi. Selanjutnya, ada pengendalian persediaan, menciptakan procurement yang sesuai spesifikasi, pengembangan investasi jaringan pipa dan fasilitasnya, dan menerapkan K3 serta zero accident. Dan semua itu akan membentuk sistem manajemen korporasi dari PT Pertamina. Yang mereka harap dengan sistem manajemen korporasi dapat mendapat feedback di bagian perspektif pelanggan, mendapat kepuasan dari pelanggan, nambah jumlah pelanggan baru, terus ada keluhan pelanggan, selanjutnya ada updating data pasar. Dengan meningkatnya kepuasan pelanggan, jumlah pelanggan baru, dan updating data pasar, mereka harap dapat meningkatkan pangsa pasar sehingga dapat meningkatkan penjualan usaha. Selanjutnya di perspektif keuangan, dengan meningkatnya penjualan usaha, mereka diharap dapat meningkatkan pendapatan operasional, lalu mencapai surplus aliran kas, dan sehingga mencapai tujuannya itu meningkatkan laba bersih. Nah, di proses bisnis internal, di bagian pengendalian pasokan gas dapat mempengaruhi peningkatan return on investment dan pengendalian biaya operasi sehingga dapat meningkatkan laba bersih juga. Baik, selanjutnya saya akan membacakan financial perspektif. Yang pertama itu ada strategi korporasi, yaitu mempersiapkan pendanaan untuk mendukung pengembangan perusahaan. Selanjutnya ada tujuan strategis, yaitu peningkatan laba bersih, mencapai surplus aliran kas, meningkatkan ROI, mengendalikan biaya operasi, meningkatkan pendapatan operasi. Baik, selanjutnya ukuran strategis ada dua, yaitu hasil utama dan faktor pendorong. Hasil utama, pertumbuhan laba, tingkat piutang, tingkat pengembalian
investasi, tingkat pengembalian investasi, penurunan realisasi biaya operasi, pertumbuhan pendapatan operasi. Faktor pendorong ada nilai penjualan dan pendapatan, nilai piutang usaha, data investasi fisik dan operasi, data realisasi biaya operasi, dan data penjualan usaha. Baik, ada selanjutnya program kerja. Program kerja ada peningkatan pendapatan, pengendalian biaya, monitoring dan reschedule piutang, maksimalisasi utilisasi, investasi, efisiensi biaya operasi, dan promosi dan monitoring kontrak dan manajemen. Selanjutnya ada kinerja bobot yaitu 0,5. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada customer perspektif dari PT Pertamina Persero. Di sini ada strategi korporasi, yaitu meningkatkan porsi pasar ekspor dan segmen pelanggan industri serta pangsa pasar, serta meningkatkan daya saing melalui peningkatan kepuasan pelanggan. Lalu ada tujuan strategisnya. Yang pertama ada meningkatkan kepuasan pelanggan, meningkatkan jumlah pelanggan, menurunkan keluhan pelanggan, tersedia data pasar yang up to date, meningkatkan pasar, dan yang terakhir meningkatkan penjualan usaha. Lalu selanjutnya ada ukuran strategis. Di sini hasil utamanya yang pertama ada retensi pelanggan, yang kedua ada pangsa pasar. Segmen yang ketiga ada keluhan pelanggan, yang keempat ada data pasar up to date, yang kelima ada peningkatan pangsa pasar, dan yang terakhir ada peningkatan penjualan usaha. Lalu untuk faktor pendorongnya yaitu survei. Yang pertama survei kepuasan pelanggan, survei calon pelanggan, survei keluhan pelanggan, survei pasar, dan jumlah pelanggan dan volume penjualan produk. Lalu ada program kerja. Yang pertama ada pengukuran indeks kepuasan pelanggan atau IKP. Lalu yang kedua ada temu pelanggan, sosialisasi, dan pamer survei calon pelanggan. Lalu yang ketiga ada meningkatkan fungsi call center dan tanggap darurat. Yang keempat ada updating data pasar. Yang kelima ada seleksi dan monitoring kerja instalator. Dan keenam ada meningkatkan promosi penjualan, monitoring kontrak, dan amandemen. Yang ketujuh ada program peningkatan penjualan, dan terakhir ada peningkatan pemakaian gas pelanggan. Untuk kinerja bobotnya yaitu 0,15. Selanjutnya ada internal business process. Strategi koperasi meningkatkan daya saing keunggulan operasional, sistem manajemen koperasi, dan penguasaan teknologi pengelolaan gas bumi. Tujuan strategisnya mengendalikan pasokan gas bumi, meningkatkan efisiensi pengelolaan gas, meningkatkan K3 dan zero accident, meningkatkan pengadaan barang atau jasa yang sesuai spesifikasi teknis, meningkatkan pemeliharaan gedung, stasiun gas, dan fasilitasnya, mengendalikan persediaan, mengembangkan investasi, jaringan pipa dan fasilitasnya, dan meningkatkan peran sistem manajemen koperasi. Ukuran strategis dari hasil utama, volume pasokan gas, volume susut gas, dan kehandalan jaringan dan fasilitasnya, zero accident, tingkat kesediaan barang atau jasa sesuai spesifikasi teknis, daya guna gedung, stasiun gas, dan fasilitasnya, tingkat pengendalian persediaan, kelayakan investasi fisik dan operasi, serta kehandalan sistem teknologi informasi, manajemen mutu, dan manajemen resiko. Ukuran strategis dari faktor pendorong ada data pasokan gas, data sudut gas, dan kehandalan jaringan dan fasilitasnya, prosedur dan monitoring K3, prosedur pengadaan barang atau jasa, zero interference, data stok barang gudang, data rencana dan realisasi investasi pipa dan fasilitasnya, dan data zero interference dan data kehandalan sistem manajemen koperasi. Selanjutnya ada program kerja, yaitu mengendalikan pasokan dan penyaluran gas, mengendalikan susut gas dan pemeliharaan jaringan dan fasilitasnya, sosialisasi dan monitoring K3, mengoptimalkan e-procurement dan fungsi kelogistikan, monitoring, pemeliharaan dan updating HPV, pengamanan gudang dan stok opname, survei, rencana, dan evaluasi kegiatan teknis investasi jaringan pipa dan fasilitasnya, optimalisasi sistem dan teknologi informasi, memaksimalkan sistem manajemen mutu dan sistem manajemen risiko dengan kinerja bobotnya 0,25. Boleh next. Oke, selanjutnya ada learning and growth. Strategi koperasi meningkatkan kompetensi dan profesionalisme SDM serta optimalisasi sistem informasi korporasi.
Tujuan strategisnya mengembangkan kompetensi inti, meningkatkan kepuasan pekerja atau IKP, mengoptimalisasi sistem informasi kepegawaian, mengembangkan manajemen pengetahuan. Untuk ukuran strategisnya, hasil utama tingkat pemenuhan gap kompetensi inti pekerja, tingkat kepuasan kerja, tingkat kehandalan, sistem informasi kepegawaian, digitalisasi, dan tingkat pemanfaatan manajemen pengetahuan. Untuk ukuran strategis dan faktor pendorong, database knowledge, skill, dan attitude pekerja, serta implementasi budaya korporasi, faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kepuasan kerja, data zero interference, dan pengendalian kepegawaian, data manajemen pengetahuan. Untuk program kerja, pelatihan yang mengembangkan kompetensi strategis, pengukuran indeks kepuasan pekerja, monitoring dan updating sistem informasi, monitoring dan updating sistem manajemen pengetahuan dengan kinerja yang bobotnya 0,10. Selanjutnya, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.